Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul The Machine yang rilis tahun 2013. Jadi seperti biasa, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah laboratorium, terlihat seorang ilmuwan bernama Vincent yang tengah menguji coba eksperimennya terhadap seorang pasien. Diketahui bahwa pasien tersebut merupakan seorang mantan anggota militer yang sempat nyaris mati karena mendapat tembakan di kepalanya, hingga membuat otaknya menjadi rusak. Tapi berkat implan temuan Vincent yang telah dipasang di otaknya, maka sang pasien pun kini bisa kembali tersadar. Namun ternyata uji coba masih belum mendapat hasil seperti yang diharapkan oleh ilmuwan itu. Sang pasien justru menyerang Vincent dan membuatnya terkapar berlumuran darah. Alhasil, pasien yang dianggap gagal itu pun lalu ditembak mati oleh anggota keamanan di sana. Betapa leganya Vincent, karena ternyata apa yang dialaminya tadi hanyalah sebuah mimpi buruk biasa. Penelitian yang tengah dilakukan agaknya telah sangat membebani pikiran dan mentalnya selama ini. Terlebih kehidupan yang dijalaninya juga terbilang sangat sulit. Vincent hidup hanya berdua dengan anak perempuannya saja yang bernama Mary. Beban juga terasa semakin berat karena anak perempuannya itu menderita penyakit tertentu yang membutuhkan penanganan khusus. Seperti hari-hari biasanya, Vincent tidak hanya melakukan penelitian terhadap objek eksperimennya saja, tetapi juga masih terus mencari orang-orang dengan bakat khusus yang dinilainya sangat dibutuhkan untuk bekerja bersamanya. Adalah Eva, calon pekerja yang saat itu berhasil memukau Vincent melalui program buatannya. Hal inilah yang membuat ilmuwan itu cukup tertarik. Bahkan Vincent tak segan menawari Eva untuk bergabung dalam timnya, termasuk menjelaskan sekilas tentang proyek yang didanai oleh Departemen Pertahanan itu. Nah, di hari pertamanya bekerja, Eva langsung dibuat takjub dengan lingkungan kerjanya. Mulai dari penjagaan super ketat, anggota keamanan yang dibekali dengan senjata lengkap, hingga pengakuan Vincent mengenai para penjaga yang merupakan veteran militer dengan implan di otak mereka. Di tempat itu juga Eva dikenalkan dengan atasan Vincent yang bernama Thompson. Pria itulah yang memegang tanggung jawab penuh sekaligus pemimpin di fasilitas penelitian tersebut. Di ruang kerja Vincent, Eva diharuskan untuk mengenakan alat khusus guna memindai otaknya. Sejumlah pertanyaan pun dilakukan, termasuk diminta untuk menunjukkan ekspresi perasaan dari wanita itu. Namun, pemindaian tersebut justru telah membuat Eva merasa penasaran terhadap praktik eksperimen yang dilakukan di sana. Alhasil, ia pun mencoba menelusuri sendiri lorong demi lorong di fasilitas tersebut. Rasa penasaran sekaligus kaget juga sempat dirasakan oleh Eva. Pasalnya, ia mendapati salah satu ruangan besar dengan banyak sekat layaknya penjara bagi para pasien. Tak hanya itu, luka menyerupai bulan sabit yang ada pada tiap kepala para veteran juga semakin memunculkan pertanyaan besar baginya. Seolah Eva seperti menangkap adanya kejanggalan pada semua yang dilihatnya di tempat tersebut. Kemudian di sisi lain, aksi yang dilakukan Eva ternyata malah mengundang perhatian dari Thompson. Pria itu seolah merasa jika Eva hanya akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan proyeknya. Terlebih wanita tersebut juga sempat kedapatan menyalin data dari komputer kuantum di ruang kerja Vincent. Sementara itu, obrolan yang cukup serius terjalin antara Vincent dan Eva. Mereka yang saat itu tengah pulang kerja sempat membicarakan tentang proyek penelitian implan otak yang selama ini dikerjakan Vincent. Dari sinilah terungkap bahwa motivasinya selama ini hanyalah untuk bisa menyembuhkan sang anak. Vincent mengungkapkan bahwa Mary merupakan penderita Rett syndrome atau gangguan perkembangan di saraf otaknya. Nah, karena alasan itulah maka ia berniat untuk mengganti jaringan otak Mary yang rusak dengan implan sebagaimana hasil pemindaian otak Eva. Anehnya, Eva yang mendengar penjelasan tersebut malah seakan tak marah sedikit pun. Ia justru terkesan mengizinkan prosedur itu untuk dilakukan jika memang bisa membantu Mary mendapatkan kesembuhannya.
Tak lama kemudian, perjalanan pun terhenti setelah muncul seseorang misterius yang berdiri di tengah jalan. Tanpa diduga, Eva yang mencoba menghampirinya malah tiba-tiba ditikam oleh sosok pria tersebut. Sementara Vincent yang mencoba mengamankan situasi juga turut dihajar oleh pria misterius itu. Di sisi lain, aksi yang merenggut nyawa Eva ternyata juga disaksikan oleh Thompson melalui layar monitor di ruang kerjanya. Seolah menegaskan bahwa aksi tersebut sepenuhnya adalah ide Thompson. Ia bahkan sempat menunjukkan raut wajah yang puas akan rencananya itu telah benar-benar berjalan dengan sangat mulus. Nah, di sini kematian Eva nampaknya hanyalah awal dari rencana Thompson saja. Karena ternyata kali ini ia ingin menghidupkan kembali sosok wanita itu ke dalam tubuh robot rancangannya. Berbekal hasil pemindaian yang sempat dilakukan pada otak Eva, sebuah robot pun tercipta dengan kecerdasan buatan yang selama ini diinginkan Thompson. Namun, siapa sangka Eva dalam tubuh robotnya saat ini tidak sama seperti robot implan lainnya. Sebab ternyata robot Eva tidak hanya hidup menggunakan kecerdasan buatan saja, melainkan juga mampu memiliki perasaan layaknya manusia sungguhan. Bahkan Eva seolah turut bisa merasakan kesedihan yang sempat dirasakan oleh Vincent ketika mengetahui kondisi Mary yang kian memburuk saat itu. Perkembangan Eva yang juga terus dipantau oleh Thompson nampaknya telah memunculkan ide baru. Pria tersebut kini menginginkan Eva untuk menjadi senjata militer. Mulai dari mendoktrin Eva, memberinya pelatihan bertempur, hingga menyuruhnya untuk membunuh. Hal itu semua dilakukan oleh Thompson semata agar bisa menjadikan Eva sebagai senjata militer sekaligus mesin pembunuh yang baru dan sangat canggih. Kesedihan mendalam juga kini sedang dirasakan oleh Vincent. Mary yang selama ini menjadi satu-satunya semangat hidupnya malah harus meregang nyawa setelah kondisi tubuh yang kian menurun. Kesedihan itu juga yang nampaknya telah direkam dengan sangat baik oleh otak Eva. Bahkan robot itu seperti memiliki banyak koleksi ekspresi wajah dan perasaan Vincent yang ia tangkap selama ini. Namun di sisi lain, kesadaran yang dimiliki Eva justru menjadi ancaman bagi Thompson. Ia beranggapan jika robot sepintar Eva justru akan mengancam manusia alih-alih ingin bisa mengontrol robot itu sepenuhnya. Perdebatan sontak terjadi antara Thompson dan Vincent. Karena bagaimanapun juga, keduanya memiliki pandangan yang berbeda dengan terciptanya Eva. Hingga kemudian Thompson mengancam akan menghancurkan dari robot Eva, atau tetap membiarkannya hidup dengan memaksa Vincent mengoperasikan Eva agar mau tunduk sepenuhnya pada perintah Thompson. Tak sampai di situ saja, Thompson bahkan dengan tega mengancam akan menghapus semua memori lama milik mendiang Mary yang sempat dipindai dari otaknya ketika anak perempuan itu masih hidup. Seolah tak memiliki pilihan lainnya, Vincent pun akhirnya menyetujui permintaan Thompson untuk melakukan operasi pada otak Eva. Prosedur operasi pun dilakukan. Bagian dari otak Eva yang menjadi pusat kesadaran pun sukses diambil. Namun hal itu tak serta-merta membuat Vincent bisa mendapatkan kembali memori milik Mary. Karena ternyata Thompson tak menepati janjinya dengan menghapus seluruh memori lama milik anak Vincent, yaitu si Mary. Tidak hanya itu, Thompson juga dengan tega memenjarakan Vincent karena menganggapnya sebagai ancaman. Nah, di ruang kerjanya, Thompson yang seharusnya lega karena bisa menyingkirkan Vincent dan mendapatkan kendali sepenuhnya terhadap Eva, malah kini dibuat kalang kabut tak karuan. Pasalnya, bagian yang diklaim Vincent sebagai pusat kesadaran Eva ternyata masih ada dalam otak robot wanita itu. Karena sebelumnya, Vincent hanya mengambil salinan GPS saja dan bukan bagian terpenting dari kesadaran Eva. Menyadari hal tersebut, Thompson dengan cepat memerintahkan semua pasukannya untuk memburu dan melenyapkan Eva beserta Vincent. Namun upaya tersebut jelas bukanlah hal yang mudah. Karena saat ini Eva tidak hanya menjadi satu-satunya robot terbaik yang pernah tercipta, melainkan ia juga telah mempengaruhi robot-robot eksperimen lainnya untuk turut berjuang bersama dengannya. Dengan mudah, Eva bersama dengan robot lainnya pun mampu menghabisi semua petugas yang ada di sana,
tak terkecuali dengan si Thompson. Like you tried to make me. Keberhasilan Vincent dan Eva nampaknya telah menciptakan emosi yang lebih pada keduanya. Mereka pun lalu saling berpelukan dan meninggalkan fasilitas laboratorium itu bersama. Nah, di akhir film, terlihat Vincent yang telah berhasil menghidupkan kembali Mary dalam wujud virtualnya. Menariknya, Mary yang saat itu telah bosan dengan sang ayah lalu meminta bermain. Namun tidak dengan Vincent, melainkan anak perempuan itu malah ingin bermain dengan ibunya. Secara mengejutkan, Eva yang saat itu juga tengah bersama Vincent lalu mengambil perangkat yang menjadi media kehidupan virtual bagi Mary. Seolah robot wanita itu paham betul kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh Vincent, sekaligus juga ingin menjadi sosok ibu baru bagi Mary. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itu lalu cerita dari film berjudul The Machine yang rilis tahun 2013. Semoga apa yang aku sampein bisa menemani kalian di kala santuy ya sobat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.